Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan bab salat. Terakhir kita membahas salat witir, dan witir ini juga bagian daripada salat sunnah. Salat sunnah kita sudah terangkan terbagi menjadi dua, salat sunnah muqayyad dan salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah mutlak kapan saja waktunya, asalkan bukan di waktu yang dimakruhkan, dan berapapun rakaatnya yang kita lakukan 10, 100, 1000 rakaat satu salam, itu yang disebut dengan salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah muqayyad ini ada keterikatan waktu seperti salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib berarti keterikatannya dengan salat 5 waktu yang wajib. Berarti ada qabliyah, ada ba'diyah. Dan salat sunnah yang rawatib pun hukumnya ada dua, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang muakkadah, nah, itu kita sudah terangkan, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Adapun yang ghairu muakkad itu ba'diyah qabliyah asar, ba'diyah maghrib dengan qabliyah maghrib dengan qabliyah isya. Kemudian kita sudah terangkan salat witir juga adalah bagian salat sunnah, tapi yang muqayyad, ada keterikatan waktunya. Karena witir ini juga bagian salat qiyamul lail, dilakukannya setelah isya sampai batasan waktunya sebelum fajar. Kita terangkan juga sudah rakaatnya, kemudian ya waktunya boleh dikerjakan di awal malam, boleh di pertengahan malam, dan boleh di akhir malam. Karena Rasul pernah melakukan di awal malam, pernah melakukan di pertengahan malam, dan juga pernah melakukannya di akhir malam. Tapi kembali lagi, bagi yang tidak bisa bangun malam hari, maka afdolnya itu dilakukan di awal malam, nanti setelah isya salat witir. Tapi jikalau dia mampu bangun di akhir malam, maka lebih afdolnya itu kita melakukan di akhir malam. Jadi kondisional, jangan sampai ingin melakukan di akhir malam sehingga tidak melaksanakan witir, nggak bisa bangun. Maka yang bisa bangun di akhir malam, afdolnya di akhir malam. Yang tidak bisa bangun di akhir malam, maka awalkan witirnya di awal malam setelah isya. Dan kita sudah terangkan juga, ya, tidak ada dua witir dalam satu malam. La witrani fil lailah. Maka bagi siapa yang sudah melaksanakan witir di awal malam, setelah isya ini witir, kemudian kita tidur dan bangun di pertengahan malam atau di akhir malam, bolehkah kita melakukan salat-salat qiyamul lail yang lain, tahajud, salat hajat, salat sunnah-sunnah yang lain? Boleh. Tapi tak usah ditutup dengan
witir, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau yang sudah witir di awal malam, tak perlu lagi witir di akhir malamnya. Dan terakhir kita sudah membahas tentang kunut di dalam salat witir, disyariatkan. Jadi boleh berkunut setiap witir. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu ya boleh berwitir berkunut setelah witir. Setelah witir kunut, setelah witir kunut. Setiap hari kunut setelah witir. Itu menurut Imam Ahmad diperbolehkan. Adapun menurut Imam Syafi'i, sunnah kunut di dalam witir itu adalah pertengahan akhir Ramadan. Kita sudah bahas kemarin. Nah, makanya Imam Syafi'i, karena di Indonesia kebanyakan mazhab Imam Syafi'i, kunutnya di pertengahan Ramadan. Adapun Imam Ahmad itu dari awal Ramadan sudah berkunut. Ya. Maka di Saudi kebanyakan pendapat mazhabnya Imam Ahmad itu di awal Ramadan sudah berkunut, itu kebanyakannya. Dan yang terakhir kita bahas adalah kunut salat subuh. Adakah kunut salat subuh? Ada. Karena Rasul pernah melakukannya dan pernah Rasul tidak melakukannya. Artinya Rasul pernah berkunut dan Rasul pernah juga tidak berkunut. Jadi dua-duanya ada landasannya. Adapun landasan yang Rasul tidak berkunut, ya, di mana ya dari dikatakan di sini ya, dari Malik Al-Ashja'i, Abu Malik Al-Ashja'i mengatakan ya bahwa ya aku salat ya atau kakekku salat di belakang Rasul, salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya tidak berkunut kecuali kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini bukan hanya salat subuh, kunut nazilah ini juga duhur, asar, maghrib, isya, itu kunut nazilah. Seperti yang kita lakukan ketika COVID-19 atau corona, ya kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan daripada wabah penyakit, maka dilakukan kunut nazilah. Nanti subuhnya kunut, duhurnya kunut, asarnya kunut, ya maghribnya kunut, isyanya kunut, 5 waktu kita berkunut, itu kunut nazilah. Adapun kunut subuh itu menurut sebagian tidak sunnah. Ya, walaupun Rasul melakukannya, pernah melakukannya, dan itu khilaf apakah itu kunut subuh atau kunut nazilah. Adapun pendapat Imam Syafi'i itu kunut adalah sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dari mana 5 landasan Imam Syafi'i? Dari Anas bin Malik. Ketika ditanya hal qanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subuh, apakah Rasul berkunut ketika salat subuh? Kemudian Anas bin Malik mengatakan faqala na'am, iya, Rasul pernah berkunut. Ya. Faqila lahu, ditanyakan kepada Anas bin Malik, kunutnya qabla ruku' au ba'dah? Ya, kunutnya sebelum ruku' atau setelah ruku'? Maka Anas bin Malik mengatakan qala ba'da ruku', kunutnya setelah ruku'. Hadis riwayat Imam Ahmad wal Bazar. Ya. Jadi yang mau berkunut silahkan berkunut, yang tak berkunut silahkan tak berkunut. Artinya jangan protes, yang penting mah imamnya lah, ikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam itu ada untuk jadi makmum itu nggak usah banyak protes. Nanti kalau imamnya mazhabnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu tidak berkunut, Allahu Akbar, langsung tak berkunut, kita ikut sajalah tak berkunut. Ya, mengikuti imam, karena imam itu wajib diikuti. Enggak boleh mukhalafatul imam. Jadi jangan sampai imamnya sudah sujud kita kunut sendirian. Maka kalau imamnya berkunut, ikuti saja berkunut. Aminkan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Amin amin. Sudah, diaminkan saja. Ya. Intinya masalah kunut ini masalah sudah diselesaikan dan terselesaikan, tak ada lagi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kunut itu sunnah, ada yang mengatakan kunut tak sunnah. Ya. Ya. Yang bermasalah siapa? Yang enggak sholat. Ya. Yang kita akan bahas hari malam ini adalah ya bagian sholat sunnah juga adalah qiyamul lail.
Qiyamul lail itu salat malam. Dan salat tahajud itu juga bagian qiyamul. Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Ya. Apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam maka bertahajudlah. Tahajud dengan qiyamul lail bedanya apa? Berarti habis siang-siang setelah tidur salat tahajud. Ya, salat tahajud itu bagian salat cuma dikatakan tahajud itu artinya istaiqadha minan naum. Arti tahajud itu bangun saya yakin bapak-bapak di sini semuanya tiap malamnya tahajud. Ya kan? Ke kamar mandi tidur lagi. Kan tahajud bangun malam. Bangun setelah tidur itu namanya tahajud. Tapi kalau sholatnya ya sholat Kalau orang yang tahajud kan belum tentu sholat. Bangun malam-malam nonton Liga Champion itu juga tahajud juga. Jadi tahajud itu artinya apa? Ya bangun malam. Itu namanya tahajud. Maka tadi Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam ketika kau bangun di malam hari, jadikanlah malam-malam itu digunakan untuk sholat qiyamul lail. Karena kita bangun tidur maka sholatnya sholat tahajud. Lalu bagaimana orang nggak bisa tidur mau sholat qiyamul lail, bisa nggak? Bisa. Ya sholat qiyamul lail. Tapi kalau orang yang tidur kemudian bangun itu dikatakan tahajud. Maka sholatnya sholat tahajud. Yang nggak tidur ya sholat qiyamul lail. Karena tahajud ini bagian juga qiyamul lail. Jadi itu bedanya ya. Ustadz, sholat kalau kita nggak tidur boleh nggak sholat malam? Boleh, qiyamul lail. Kalau kita bangun di malam hari ya tahajud namanya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, maka jadikan bagian malam untuk bertahajud sebagian termasuk bagian daripada salat sunnah ya, salat sunnah tahajud atau salat sunnah qiyamul lail. Walaupun perintah ini khasan li Rasulillah, walaupun ini perintah ini adalah khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena khitabnya untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Illa anna 'amatal muslimin yadkhuluna fi bihukmi annahum mutalibuna bil iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad, tapi diperintahkan untuk kaum muslimin juga untuk mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang menjadikan malam-malamnya untuk salat qiyamul lail atau salat tahajud. Ya. Dan termasuk ciri-ciri hamba Allah yang Ar-Rahman wa ibadur Rahman, dan hamba-hamba Allah yang Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini dengan ketawaduan, bukan dengan kesombongan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau ada orang bodoh yang berdebat dia mengatakan salam, tak usah berdebat. Al jawabu 'alal jahilu sukut, jawaban bagi orang yang bodoh itu diam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan jadikan malam-malamnya untuk sujud dan qiyam, berdiri. Artinya orang-orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman adalah menjadikan malamnya untuk salat qiyamul lail ataupun salat tahajud. Banyak lagi firman-firman Allah yang mengatakan tentang salat tahajud. Ini firman-firman Allah. Adapun hadis-hadis yang mengatakan banyak juga tentang salat qiyamul lail, salat tahajud. Seperti dari Abdullah bin Muslim, awwalu ma qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah.
Ya, pertama kali Rasulullah masuk Madinah, injafalan nas ilai, maka manusia berkumpul mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyambut kedatangan beliau. Fakuntu mimman ja'ahu, dan aku termasuk orang yang di dalamnya. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastanbattu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Aku perhatikan wajah Rasulullah, wajahnya tidak ada kedustaan. Qala fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi. Kemudian Abdullah bin Muslim mengatakan, dan pertama kali yang aku dengar dari ucapannya, sabdanya, apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas afshus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam. Kita orang yang beriman harus menebarkan syiarkan salam kita, dan salamnya umat Islam itu apa? Assalamualaikum. Jadi bukan salam kita good morning, good night, ya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Itu bukan salam kita, tapi boleh kita ucapkan setelah salam. Ketemu saudara kita, assalamualaikum, selamat pagi, nggak jadi masalah. Tapi ucapkan yang pertama kali adalah assalam, afsyus salam. Salamnya kita adalah assalamualaikum. Dan ini ada sejarahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya kepada Nabi Adam, ditiupkan ruhnya, ya, maka semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, dan Allah katakan kepada Nabi Adam, hai Adam, di sana ada para malaikat, datangi malaikat dan ucapkan salam. Diajarkan oleh Allah, salamnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Adam pun, ya, mendatangi para malaikat, mengucapkan salam yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Adam pun mengucapkan salam kepada para malaikat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para malaikat pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam, hadhihi tahiyyatuk wa tahiyyatu abnaik. Ini salamu dan salam anak cucumu. Nah, jalannya orang yang beriman, orang muslim adalah assalamualaikum, karena Rasul memerintahkan kita untuk menebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang-orang yang lapar, ya, kasih makan, selalu memberi makan, ya. Wasillul arham, dan sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala manusia sedang tertidur. Jadi salat yang paling dicintai oleh Allah setelah wajib adalah salat qiyamul lail. Tadkhulul jannah bisalam, ketika kalian melakukan semua itu, menebarkan salam, memberi makan, menjaga silaturahim, dan salat di tengah malam, maka kalian akan memasuki surganya Allah dengan salam, dengan damai, dengan sejahtera, dengan aman. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih derajatnya. Kemudian hadis yang lain mengatakan tentang salat qiyamul lail, ya, wa qala Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan salat qiyamul lail, jaga salat qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin, karena salat qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Jadi kebiasaan orang soleh sebelum kita adalah salat qiyamul lail. Para nabi tidak pernah meninggalkan salat qiyamul lail. Para rasul tidak pernah meninggalkan salat qiyamul lail. Para aulia ussalihun, aulia-aulia yang soleh, wali-waliullah yang soleh, tidak pernah meninggalkan salat qiyamul lail. Jadi kalau kita ingin derajat kita dinaikkan oleh Allah, ya, tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamah kita melakukan salat qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi Allah akan memberikan tempat yang tinggi, derajat yang tinggi bagi orang yang selalu istiqamah untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa muqribatun lakum ila rabbikum, dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah salat qiyamul lail.
Karena qiyamul lail itu diibaratkan apa? Kalau telepon itu sinyalnya nggak ada sibuk. Ya, kalau siang itu kan banyak kesibukan, orang minta ini, orang minta anu, banyak, semua manusia banyak meminta kepada Allah. Tapi ketika malam, di saat sunyi, sepi, orang-orang lalai, kemudian orang-orang sedang tertidur, tak terjaga, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau telepon di siang hari itu kan banyak sibuknya. Tapi kalau di malam hari, maka kesempatan kita di malam hari kita gunakan untuk salat qiyamul lail, itu adalah wasilah untuk cepatnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat qiyamul lail wa mukaffaratun lisayyi'at, bisa menghapuskan dosa, ya. Jadi salat qiyamul lail itu bisa menghapuskan dosa, ya. Dan juga bisa menolak bala, menolak penyakit-penyakit, menghindari penyakit, ya, menjauhkan kita dari diri kita dari penyakit. Maka insya Allah orang yang selalu salat qiyamul lail akan terhindar daripada penyakit, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohaninya. Maka di tengah-tengah COVID-19 jangan tinggalkan salat qiyamul lail agar kita tidak, ya, terkena COVID-19, terhindar daripada wabah-wabah penyakit. Karena Allah selalu menjauhkan orang yang selalu istiqomah dalam qiyamul lail, ya, penyakit-penyakit, baik penyakit-penyakit yang zahir ataupun penyakit-penyakit yang batin, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan bahwa Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, ya, hiduplah semaumu, ya, apa yang kau inginkan, sekehendakmu. Fa innaka mayit, tapi ingat kau akan mati. Jadi kalau kita mau hidup terserah, mau bermaksiat, mau beramal soleh itu tergantung kita. Tapi ingat kita akan mati dan setiap orang akan dipertanggungjawabkan terhadap amalnya masing-masing. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi. Perbuatlah sekehendakmu, mau ngapain ya? Mau berdosa, mau bermaksiat, terserah. Mau beramal soleh, tapi setiap perbuatanmu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang ingin kau cintai, siapa saja kau ingin cintai, tapi ingat orang yang kau cintai akan berpisah denganmu. Maka kalau kita mencintai seseorang jangan berlebihan, dan membencinya pun tidak boleh berlebihan, biasa-biasa saja. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamal lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia istiqomah melaksanakan qiyamul lail. Jadi kalau kita ingin diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam melaksanakan qiyamul lail. Nah, ini banyak lagi, ya, keutamaan-keutamaan kita melaksanakan salat qiyamul lail. Ya. Bahkan dalam satu hadis yang tidak ada juga di dalam kitab ini dikatakan bahwa ketika kita melaksanakan salat qiyamul lail itu semua mendoakan kita, Pak. Tempat yang kita gunakan untuk salat, pakaian yang kita gunakan untuk salat, kemudian tempat yang kita gunakan untuk salat, bukan hanya pakaian, tempat, ya, kemudian air wudu yang kita gunakan untuk salat, untuk berwudu, kemudian sendal yang kita pakai untuk salat juga, kemudian semualah akan menyaksikan dan akan mendoakan kita. Ya, ketika kita bangun di tengah malam saja, malaikat sudah mendoakan kita. Qum ya Abdallah, bangun wahai hamba Allah, rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Kita gunakan sendal untuk berwudu, sendal itu berdoa, Allahumma sabbit qadamaihi ala sirat, ya Allah, ya, tetapkan langkah kakinya ketika menuju jembatan sirat agar tidak terjatuh, tetapkan, tegakkan langkah kakinya. Maka insyaallah, ya, orang-orang yang istiqomah qiyamul lail itu nanti ketika melewati jembatan sirat akan diberikan kemudahan oleh Allah. Dan jembatan sirat ini kita tahu apa? Kecil. Ya, talinya, jembatannya itu kalau dibayangkan satu rambut kita dipotong dibelah menjadi 7.
Itu jembatan sirat. Tapi ya orang-orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail, ya itu sendalnya saja mendoakan. Pakaian yang kita gunakan untuk melaksanakan salat itu akan mendoakan kita. Apa kata pakaian? Allahumma albishu min hulalil jannah. Ya Allah, berikan pakaian yang terindah di dalam surgamu untuk hambamu ini. Itu pakaian. Ya. Kemudian apa? Air yang kita gunakan untuk berwudu akan mendoakan kita, Allahumma tahhirhu. Ya Allah, sucikan dia dari dosa-dosanya, ampuni dosa-dosanya. Setiap air yang kita basuh ya untuk berwudu, ya baik tangan kita, kaki kita, wajah kita, itu akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita. Ya. Kemudian tempat yang kita gunakan untuk salat itu juga mendoakan kita. Ya, kita gelar sejadah, kita sholat di situ, tempat itu akan mendoakan. Apa kata tempat itu? Allahumma nawwir wa wassi' qabrahu. Ya Allah, terangi alam kuburnya dan lapangkan alam kuburnya. Itu tempat yang kita gunakan untuk salat qiyamul lail. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat. Allah akan memandangi orang-orang yang salat di tengah malam, itu akan dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya. Sambil Allah mengatakan, minkas su'al wa minnan nawal, minkad du'a wa minnal ijabah, minkal istighfar wa minnal ghufran. Hai hambaku, mintalah, aku yang akan memberimu. Hai hamba-hambaku, berdoalah, aku yang akan mengijabah doamu. Hai hambaku, mohon ampunlah, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kita kalau salat qiyamul lail selesai salam itu akan dipandangi oleh Allah dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya. Nah, ini keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan salat qiyamul lail. Lalu bagaimana adab agar ketika kita ingin melaksanakan salat qiyamul lail, adabnya gimana? Yang pertama, ayyanwi 'inda naumihi qiyamal lail. Ya. Hendaklah kita niat salat qiyamul lail ketika kita hendak tidur. Niat itu adabnya. Ya, tapi niatnya benar, bukan niat-niatan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita niat untuk melaksanakan qiyamul lail, kemudian kita tertidur, rasa kantuk ini menguasai kita sehingga kita tidak terbangun, kita tetap mendapatkan pahala niatnya. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat melakukan satu kebaikan itu sudah dicatat satu pahala oleh Allah. Dari Abu Darda mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ay yaquma fayusalli minal lail fa ghalabathu 'ainahu hatta yasbah katabalahu au kutibalahu ma nawa." Barang siapa yang ingin tidur di atas kasurnya tapi niat di saat hendak tidur niat ingin salat qiyamul lail, tiba-tiba rasa kantuknya menguasainya sehingga tidak bangun di malam itu, dia dicatat oleh Allah niatnya dan akan diberikan satu pahala untuknya. Wa kana naumuhu shadaqah, dan tidurnya adalah shadaqah alaihi min rabbi, sedekah untuk Tuhannya. Jadi kalau kita tidur niatkan ingin salat qiyamul lail. Itu kalau kita ingin salat qiyamul lail, adabnya niat. Ya. Tapi kalau nggak niat salat qiyamul lail jangan niat, itu niat-niatan namanya. Jadi saya ingin salat qiyamul lail, niat dalam hati, ya Allah, saya ingin salat qiyamul lail. Ternyata nggak bisa bangun kita nih karena ngantuk berat, maka kita sudah mendapatkan pahala nih niat. Dan tidur kita adalah sedekah. Tidur kita adalah sedekah. Kemudian adab yang kedua, ayamsahan naum an wajhi 'indal istiqad. Ya, kalau ketika kita tidur terbangun, maka tadi ya, hilangkan rasa kantuk kita. Ya. Ya, tapi jangan dipaksakan. Kalau ngantuknya berat jangan dipaksakan. Ya, kalau kita misalnya ngantuknya berat jangan dipaksakan sholat. Karena kalau dipaksakan sholat nanti ngaco sholatnya. Ya, orang ngantuk gimana? Ya, yang diucapkan kan nggak sadar dia.
Siapa tahu lagi sujud, lagi ngantuk-ngantuknya, minta doanya apa? Ya Allah, masukkan aku dalam neraka-Mu. Nah, kan bisa aja kan gitu. Orang namanya ngantuk kan. Ya makanya kalau yang ngantuk jangan dipaksakan, tapi ya bagaimana ketika kita terbangun, ya berusaha untuk menghilangkan rasa kantuk. Dengan apa caranya? Dengan membaca beberapa ayat. Ya. Nanti ada di adab yang selanjutnya dengan membaca beberapa ayat. 15, 50 ayat. Kalau kita seger setelah membaca ayat itu, salat. Ya. Tapi kalau kita bangun tidur lagi, teruskan tidurnya, jangan dipaksakan. Ya. Tapi ketika kita membaca ayat 15, 50 ayat, seger, salat. Ya, maka tadi ketika kita terbangun dan kita segar, ya, kemudian tidak ada rasa kantuk lagi, dianjurkan kita untuk membaca la ilaha illa anta subhanak astaghfiruka lidzanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzid. Panjang bacaannya, tapi nanti akhir-akhirnya apa? Ya. Allahumma apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa. Ya, doa yang sering kita hafal, yang kita baca ketika kita terbangun dari tidur. Tapi di sini banyak doanya. Ada doa seperti doa tahajud, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq. Bisa. Ya. Selesai, ini bacanya panjang, ya. Yang hafal bisa dibaca, dipraktekkan ketika terbangun dari tidur, ya. Tapi kalau misalnya nggak hafal semua, minimal doanya apa? Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu membaca 10 akhir daripada surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa terus sampai 10 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Karena kalau kita membaca itu, ya itu kita sudah mendapatkan pahala salat qiyamul lailnya. Ditambah lagi kita qiyamul lail, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Ya, jadi minimal membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mau dibaca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin, itu enggak jadi masalah. Itu lebih baik, ya. Nah, jadi setelah membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ini adab yang kedua, ya. Dan karena kita mengucapkan alhamdulillah, kenapa? Segala puji milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan karena tidur itu matinya kita, Pak. Karena di saat kita tidur, roh kita disimpan oleh Allah. Ada yang dikembalikan, ada yang disimpan selama-lamanya. Maka ada yang tidur kebablasan, nggak bangun-bangun. Kenapa? Ruhnya sudah disimpan oleh Allah. Nah, tapi ketika Allah ingin menghidupkannya lagi, Allah kembalikan ruh ke jasad hambanya. Maka ketika kita dikembalikan ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Maka adab yang ketiga, tadi adab yang pertama niat sebelum tidur, ingin sholat qiyamul lail. Kemudian yang kedua, ketika terbangun segar, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana, kemudian baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian yang ketiga, ayyaftatah sholatal lail bi raq'ataini khafifatain. Mulailah kita sholat qiyamul lail dengan 2 rakaat yang ringan.
Jadi jangan langsung kita baca kita sholat 2 rakaat yang pertama panjang bacaannya, jangan. Nanti malah nggak dapat 2 rakaat sama sekali, kan repot. Ya. Maka dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Ayaftatah salatal lail bi rak'ataini khafifataini summa yusalli ba'dahuma ma syaa. Kita mulai dengan 2 rakaat yang ringan. Setelah itu terserah mau panjang-panjang bacaannya. Mau rakaat yang pertama surat Ali Imran, Al-Baqarah, atau rakaat yang pertama Al-Baqarah, rakaat yang kedua Ali Imran, rakaat yang pertama Ali Imran, rakaat yang kedua An-Nisa, ya terserah. Yang penting dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Sebagaimana Aisyah memberitahukan kepada kita, apa kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah kalau melaksanakan salat qiyamul lail, maka Rasul memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum minal lail, apabila seseorang bangun di malam hari, ya falyaftatih bi rak'ataini khafifataini, maka mulailah dengan 2 rakaat yang ringan ketika kita hendak melaksanakan salat qiyamul lail. Setelah 2 rakaat yang ringan, maka terserah kita 2 rakaat setelahnya dengan bacaan yang panjang. Ya, mungkin dengan ringan, rakaat yang pertama baca setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah yang rakaat yang kedua Kulhu, yang ringan. Ya, setelah itu ya ibaratnya pemanasan lah. Ya, pemanasan. Jangan langsung gejor. Wah, ini akhirnya di tengah-tengah lagi mau baca surat Al-Baqarah batal. Ya, nggak dapat kita sholatnya. Minimal 2 rakaat sebagai pemanasan dan sebagai pancingan kita. Wah, kita sudah sholat 2 rakaat, ditambah lagi. Mau bacanya panjang silakan. Tapi adabnya dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Adab yang keempat, ayyuqad ahlah, membangunkan keluarganya. Suami membangunkan istri, istri membangunkan suami, anak membangunkan orang tua membangunkan anaknya, agar rumah kita mendapatkan keberkahan dengan salat qiyamul lail. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqada imra'atahu wa in abat nadha fi wajhil ma. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang bangun di malam hari kemudian salat dan membangunkan keluarganya. Istri dibangunkan oleh suami, suami dibangunkan oleh istri. Kalau istri nggak mau bangun-bangun, dibisikin, Pak, Neng, abang mau nikah lagi, bangun tuh langsung. Tapi sambil mentung kita nanti. Ya, jadi kalau misalnya ya ingin membangunkan istri, tapi jangan dipraktekkan, nanti nama berantem, nggak mau sholat malam lagi. Ya, jadi dibangunkan agar kita mendapatkan rahmat dan keberkahan rumah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa salat wa iqadat zawjaha. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun di malam harinya kemudian salat dan membangunkan suaminya. Ya. Dan jikalau suaminya menolak untuk dibangunkan, maka perciki dengan air. Begitu sama, istri juga perciki dengan air. Ya. Suami dibangunkan oleh istri, diperciki air agar bangun di malam hari untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Kemudian adab yang selanjutnya adalah ayat rukas salah wa yarqud idza ghalabahun nu'as. Kalau seandainya kita bangun dan rasa kantuknya berat, ya, maka teruskan tidurnya, jangan sholat dulu. Kita nih sholat ini harus seger, ya, karena kita menghadap Allah bukan main-main. Ya, jangan memaksakan diri, ya. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai hilang rasa ngantuknya. Kalau ngantuknya berat, jangan sholat dulu, ya, tidur lagi sampai hilang rasa ngantuknya. Ya,
Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila seseorang di antara kalian bangun di malam hari untuk melaksanakan salat qiyamul lail, fasta'jamal Qur'an. Al-Qur'an merasa asing di lidahnya. Falam yadri ma yaqul, dan dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidur lagi, jangan teruskan. Ya, makanya tadi dites dulu, bangun malam mau sholat malam, tes Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, syukur, teruskan sholat. Ya, tapi kalau misalnya bangun Al-Quran itu asing di lisannya dan tidak menyadari apa yang dia ucapkan, falyattaji, kata Rasul, tidur lagi. Khawatir nanti bacanya ngelantur. Iya, ya, nanti harusnya Allahumma arhamni, Allahumma la tarhamni, kan begitu, ya. Allahumma gfirli, ya, la taghfir dzunubi, kan begitu. Yang seharusnya Allah ampuni dosaku, jangan ampuni dosaku. Yang seharusnya kita berdoa, ya Allah masukkan dalam surgamu, masukkan aku dalam nerakamu. Kan orang nggak sadar. Maka kalau misalnya Al-Quran merasa asing di lisan kita dan kita tidak sadar apa yang kita ucapkan, falyattaji, tidur lagi, teruskan tidurnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dan Anas radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Rasul masuk masjid. Wa hablun mamdud baina sarataini. Ya, ada tali yang membentang, ya, ada tali yang membentang di antara dua pilar yang ada di masjid, ya. Apa namanya? Asas apa? Tiang, ya, ada tiang. Kemudian Rasul melihat ini dan bertanya, "Mahada? Ini tali untuk apa?" Qalu, sahabat mengatakan, "Li Zainab tusalli." Ini untuk putrimu Zainab agar bisa salat malam. Jadi talinya ditalikan ke kakinya, kalau ada orang lewat ketarik, kemudian kakinya ketarik bangun. Nah, ini saking ingin salat malam. Qalu li Zainab tusalli, ini untuk Zainab agar bisa sholat malam. Apa kata Rasul? Bukan begitu caranya. Idza kasulat au fatarat amsakat bi. Kalau seandainya malas untuk sholat, nggak bisa bangun malam, ya jangan sholat, jangan dipaksakan, ya. Dan Rasul memerintahkan, hullu, lepaskan tali itu, ya. Liyusalli ahadukum nasyatahu, maka hendaklah orang itu sholat sesuai dengan kemampuannya, jangan dipaksakan. Ya, kan ini sunnah. Jangan sampai dipaksakan, justru ngelantur kita bacanya. Dipaksakan sholat sunnah, tidur setelah sholat sunnah, sholat wajibnya dia tinggalkan. Kan mungkin ada orang itu, diusahakan biasa sholat malam, dia paksakan, habis sholat malam mendekati sholat subuh tidur lagi, subuhnya ketinggalan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Maka tadi, ya, Rasulullah memerintahkan untuk melepas talinya. Kalau malas ya sudah, ya. Kalau misalnya bisa bangun dan dia bisa mengucapkan apa dan bisa memahami apa yang dia ucapkan, barulah salat. Fa idza kasula au fatara falyarqud, kalau misalnya malas atau misalnya ngantuk berat, maka teruskan tidurnya. Jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang keenam adabnya adalah alla yasyuk ala nafsi bal yaqumu minal lail biqadri ma tattasi'u lahu taqatu. Jangan memaksakan harus berapa rakaat, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan membebani kita sholatnya harus berapa. Wah, nanti saya targetnya 20 rakaat. Jangan, nggak usah ditargetkan. Kalau kita masih kuat, teruskan. Kalau sudah tidak kuat, ya sudah. Ya. Allah tidak melihat banyaknya ibadah kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah kesungguhan dari kita dan istiqomah dalam ibadah itu. Sedikit kalau kita istiqomah, itu paling dicintai oleh Allah.
Al istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, jadi yang baik adalah istiqomahnya, jangan mengejar target, ya, semampu kita. Banyak orang mengejar target akhirnya gila. Termasuk zikir jangan mengejar target. Saya target hari ini 1000 kali zikir, 1000 dikejar targetnya. Akhirnya ada orang yang nggak kuat, dia kepikiran, wah nggak ngejar target ini, akhirnya gila. Semampu kita. Kalau mampu 1000, alhamdulillah. Kalau mampu lebih dari 1000, bagus. Tapi kalau tak mampu, jangan dipaksakan. Ya, dan nggak usah dihitung. Ya, kalau misalnya kita takut target kita nggak sampai, tak usah dihitung. Allah tahu hitungan kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau banyak, ya kalau banyak, tak usah dihitung. Ya, makanya kalau mau targetnya jangan banyak-banyak, sedikit tapi istiqomah. Itu target yang paling baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minal a'mal ma tatiqun." Beramalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian, ya. Fa wallahi la yumillullahu hatta tamillu. Allah tidak bosan sampai sehingga kalian bosan. Allah tidak bosan menerima, mendengar tasbih kita, mendengar zikir kita, tapi kita yang akan bosan. Jangan membuat ibadah itu menjadi bosan. Jadilah ibadah itu menjadi kesenangan kita. Kita bosan dalam ibadah karena kita memaksakan diri, ya. Jadi kita harus senang dalam ibadah itu, ya, dan tidak ada, ya, memberatkan, membebani kita sehingga kepikiran, mau tidur kepikiran. Kenapa? Beban bagi kita, ya. Ibadah sesuai dengan kemampuan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amal ahabbu ila Allah taala, amal apa saja yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adwamuhu wa in qalla. Dawam, continue, berkesinambungan, itu paling dicintai oleh Allah walaupun ibadahnya dikit. Kita sholat itu setiap malam 2 rakaat tapi dawam, istiqomah terus, tidak terputus-putus. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Jangan kalian beribadah seperti orang Yahudi, kata Rasulullah. Kenapa? Orang Yahudi ibadahnya cuma 1 malam. 1 malam ibadah sholat misalnya 100.000 rakaat, libur 1 tahun. Jangan begitu ibadahnya. Yang paling dicintai oleh Allah dalam ibadah kita adalah istiqamah, ya. Istiqamah, apa istiqamah itu? Konsisten dalam ibadah itu, ya, walaupun dikit, itu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini adab-adab ketika kita ingin melaksanakan qiyamul lail. Jadi nanti yang ingin qiyamul lail, niatkan, ya Allah saya ingin qiyamul lail. Tapi niat beneran, bukan niat-niatan. Ketika kita tidak bisa bangun di malam hari, Allah sudah berikan 1 pahala, dan tidur kita adalah sedekah, ya. Kedua, setelah bangun nanti di tengah malam, banyak kita berdoa, ya, yang kita sudah hafalah doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau ditambah dengan doa tahajud, ya tadi yang sudah saya sebutkan, silahkan. Kemudian jangan lupa setelah kita berdoa bangun tidur, kita membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian setelah bangun kita berwudu, kemudian sholat, dimulailah sholat 2 rakaat yang ringan. Setelah sholat 2 rakaat yang ringan, kalau kita mampu, bangunkan keluarga kita, bangunkan istri, anak, orang tua, ya. Kemudian, ya, kalau seandainya, ya, rasa kantuk itu berat, ya, dan kita tidak menyadarkan apa yang kita ucapkan, tidak sadar terhadap ucapan kita, atau merasa asing Al-Quran di dalam lisan kita, maka kalau bangun tidur mau sholat, tes dulu baca Al-Quran, ya. Tapi jangan banyak-banyak baca Al-Quran, baca Al-Baqarah, nanti nggak sholat, ya. Baca, ya, surat-surat yang ringan, surat apa, An-Naba misalnya, surat apalagi Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Kalau seandainya kita sadar apa yang kita ucapkan dan Al-Quran tidak asing di lidah kita, sholat. Tapi kalau asing di lidah kita, teruskan tidur kita. Kemudian tidak memberatkan, ya, untuk kita beribadahlah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidak membebani kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu kapan waktunya sholat qiyamul lail? Ada yang bertanya dulu? Karena sudah jam 8:30.
Ya, ada yang bertanya? Silakan. Relax. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak jadi masalah, karena membaca surat itu kan sunnah. Mau 3 ayat, 1 ayat nggak jadi masalah. Cuma kalau 1 ayat kebanyakan, Allahu dhalin amin, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Wah, tega banget. Ya. Jadi 3 ayat nggak apa-apa, 5 ayat nggak apa-apa. Nggak ada ketentuannya harus 1 ayat, 2 ayat. Ya. Semampu kita. Ya. Semakin banyak ayatnya, semakin bagus. Tapi intinya 2 rakaat yang pertama bacanya ringan. Tadi mau 3 ayat nggak jadi masalah. Mau Al-Kafirun dengan Kulhu yang favorit kita, silahkan. Setelah 2 rakaat, panjangkan bacanya. Ya murojaah, yang hafal 1 juz, murojaah 1 juz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Nanti hal-hal yang diperbolehkan ketika kita lagi sholat, megang mushaf, menggendong anak, itu boleh. Ya. Bahkan menggendong hewan pun boleh, tapi hewan yang tidak najis seperti kucing, itu boleh. Nah, itu nanti kita akan bahas hal-hal yang diperbolehkan yang kita lakukan di saat kita sholat. Ya, memegang mushaf karena ingin mengkhatamkan Al-Quran, 1 malam 1 juz, besok 1 juz, 1 bulan khatam kita Al-Quran, boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya afdol disir atau? Ya, boleh disir, boleh dijaharkan karena sholat malam. Karena Rasul pernah mensirkan dan Rasul pernah menjaharkan. Silahkan, mau disirkan silahkan. Kalau dijaharkan menambah khusus sholat kita, jaharkan. Karena mungkin suaranya merdu gitu kan ya. Tapi kalau sholat suaranya kurang merdu, ya disirkan sajalah. Mengganggu orang tidur nanti. Ya. Tapi kalau enak suaranya, tajwidnya bagus, ya dijaharkan bagus. Intinya nyaman menurut kita, membuat khusus sholat kita, lakukan. Waalaikumsalam. Ya, boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Tapi jangan tiap hari jamaah, nanti disangkanya wajib lagi. Qiyamul lailnya wajib, 5 waktu nggak jamaah. Jadi qiyamul lailnya jamaah, 5 waktu nggak berjamaah. Boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah. Diselang-seling lah. Ya, agar tidak orang menganggapnya ini sholat yang wajib. Ada yang lain? Ini Bapak Muhammad Mujar bin siapa? Yang dirawat, minta didoakan.
Pak Iman. Ya. M Mujar bin Pulan. Oh belum, nggak tahu nama bapaknya. Pak Iman Al-Bantani. Oh ya. Ada yang bertanya? Saya kira sudah paham semua. Alhamdulillah. Ya. 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 Balik tanya. Balik tanya ya. Ya. Satu-satu nih tanya nih. Besok nggak hadir lagi nanti. Ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita sama-sama berdoa. Wal khusus kita doakan bapak daripada mertua Pak Iman Al-Bantani yang sedang dirawat di RSKM. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kesehatan. Saudara kita yang sakit, kerabat kita yang sakit, orang tua, sanak famili, tetangga, saudara, semua yang sakit kaum muslimin, mudah-mudahan semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da wa an tahfizana min kulli waba. Allahumma inna nastaudi'uka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa dhawi arhamina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shfi M Muzar bin Fulan, Allahumma shfihi washfi maradana, Allahumma shfihi washfi maradana. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.